Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi ibadikas salihin. Alhamdulillah kita berkumpul hari ini di tempat yang luar biasa. Luar biasa indah. Di depan kita ini ada Azhar Park. Meskipun cuma saya yang bisa menikmati ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, alhamdulillah rabbil alamin, untuk bermuzakarah ya, belajar bersama tentang sebuah tema yang sampai saat ini masih terus diperbincangkan, diperdebatkan ya, tidak habis dikaji ya, terus ya. Sebelumnya kita juga mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, di mana kita berguru kepada warisan beliau ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah secuil dari warisan-warisan beliau. Tentu yang paling penting di sini ya, sekedar memposisikan diri ya. Pertama, saya tidak datang untuk memberikan fatwa ya. Saya artinya mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana ulama berpikir ya, bagaimana ulama berbeda pendapat ya. Dan kita berhusnuzan ya kepada para ulama kita. Jadi jangan masuk dalam wilayah ini dengan menggunakan misalnya hujatan, makian ya. Dan itu banyak. Kalau Anda membuka menggunakan misalnya mesin pencari Google ya. Biasa kalau pembahasan masalah bunga bank ini pasti ada makiannya. Ya. Sayang sekali ya. Padahal sebenarnya kita harus berhusnuzan bahwa pertama, para ulama kita itu sangat memperhatikan yang namanya mas'uliyatul kalimah. Jadi innas sama wal basar wal fuada kullu dzalika kana an mas'ula. Itu semua menjadi keyakinan para ulama kita. Nah, itu yang pertama. Bagi mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal sama saja. Tidak ada bedanya. Jadi halal atau haram itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kalau sifatnya ijtihad, itu adalah tanggung jawab seorang mujtahid ya di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berharap kita berangkat dari situ. Jadi jangan mempertanyakan ya bahwa si fulan itu ya sudah menjual agamanya ya karena dunia dengan fatwa misalnya ya, dengan fatwanya. Masalah bunga bank berarti kita ya judul besarnya itu ya seperti sudah kita lihat, bunga bank garis tipis ya antara garis tipis antara bunga bank dan riba. Ya, jadi kita dekatkan sedikit gini. Oh ya, siap. Saya cuma gini ya bedanya. Oke siap. Jadi garis tipis bunga bank dan riba. Jadi kita berbicara tentang riba yang terkait dengan uang. Ya, jadi kita langsung dalam hadis, saya rasa kita sudah sering mendengar ya hadis tentang ribawiyat, ya hal-hal yang disebutkan Rasulullah SAW yang ada unsur ribanya, ya. Dan riba ini sendiri didefinisikan misalnya oleh Syafi'iyah, ya misalnya aqdun ala iwadin makhsus, ya. Ghair ma'lumit tamathul fi mizan syara', misalnya semacam itu. Jadi ada transaksi yang menghasilkan adanya ya imbalan tertentu, dalam yang ini tertentunya itu yang akan dibahas, itulah yang disebut nanti sebagai riba
ya, karena gair ma'lumit tamasul, tidak diketahui kesamaannya ya menurut syariah. Jadi syariah menghendaki bahwa ada beberapa hal yang ketika dijual ya dia harus mutamatsil ya, ketika melakukan transaksi. Au ta'jil fi ahadil badalain au fihi ma'an. Jadi atau ada penangguhan. Jadi ada kelebihan. Jadi riba itu terjadi karena dua hal. Karena kelebihan dalam salah satu imbalannya ya. Kemudian ada tempo di situ. Ya, ketika serah terima. Jadi hal ini, transaksi ini terkait dengan apa yang disebut dengan ribawiyat. Ribawiyat ini dijelaskan dalam hadis Nabi, az-zahab bil-zahab wal fiddah bil fiddah ya ila akhiri. Yang kita bahas kali ini adalah az-zahab bil-zahab wal fiddah bil fiddah. Terkait dengan uang. Ya. Dalam ulama kita berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat soal, dan ini akan berefek nantinya ke pembahasan masalah uang kertas ini, uang yang kita bahas, yaitu terkait dengan bunga bank. Ya, di sini misalnya kita bisa lihat dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Raudhah Talibin. Beliau mengatakan bahwa wa madzhab wal fiddah ya faqila yasbutu riba fihima li'ainihima. Artinya apa? Bahwa riba yang terdapat dalam emas dengan perak, dinar dengan dirham, li'ainihima. Artinya tidak bisa dikiaskan ke yang lain. Ya, la li'illatin, tidak ada illatnya. Ya. Dan ini pendapat diantaranya oleh Zahiriyah. Zahiriyah mengatakan bahwa illatuhu at-ta'abbud. Jadi apa sebab diharamkannya riba dalam zahab dengan fiddah, dalam dinar dengan dirham? At-ta'abbud. Jadi nusallim al-amra ilallah. Ya. Jadi laisa tidak ada illatnya kecuali ta'abbud. Wa qala al-jumhur, jumhur mengatakan al-illatu fihima ya salahiyatus tsamaniyal ghalibah. Jadi karena dia bisa menyimpan nilai. Menyimpan nilai dan uang kertas juga menyimpan nilai. Jadi nanti bisa dilihat. Nah, kalau yang mengatakan ilatnya samaniyah, nanti berarti uang kertas juga ada ribanya. Berarti minar ribawiyat. Cuma di sini wa in syi'ta qulta. Ini kata-kata Imam Nawawi. Jauhariyatul asmani ghaliban. Artinya bahwa emas dengan perak, dinar dengan dirham ini memiliki nilai yang cuma ada dalam dinar dengan dirham ini. Jadi kalau menurut, dan ini yang pendapat Syafi'iyah. Beliau mengatakan apa? Misalnya di sini wal ibaratani tashmalani at-tibr wal ini dia sudah salah. Wal madruba kayak di sini. Wal madruba, jadi tibr ini maksudnya emas yang masih dalam dalam biji-bijian. Ya. Kemudian yang sudah dicetak. Wal madrub, wal huli, perhiasan, wal awani, apakah itu tempat-tempat ya, wadah-wadah. Wafi, ini masalahnya. Masalah kita di sini yang dibahas disebut dalam Ar-Raudhah ini adalah dalam kalimat berikut. Wa fi ta'addil hukmi ilal fulusi idza rajat wajhun. Jadi apakah hukum riba tadi dalam dinar dengan dirham, dalam emas dengan perak itu dalam bentuk ya, kalau menurut beliau dalam banyak bentuknya tadi ini. Dan itu juga ada pendapat yang syadz yang keluar dari itu ya, dan insyaallah kita akan bahas ya.
fi ta'adil hukmi ilal fulus, apakah hukumnya tadi itu berpindah kepada fulus, ya? Idza rajat, kalau umum dipakai, ya. Wajhun, itu adalah sebuah wajh, ya, dalam Syafi'iyah. Ulama-ulama di antara ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan seperti itu, bahwa hukum fulus sama dengan hukumnya dinar dengan dirham. Was sahih. Nah, ini pelajar syariah pasti paham ini. Apa bedanya antara sahih dengan asah? Yang mana lebih kuat? Bisa bertanya, yang mana lebih kuat, as-sahih dengan al-asah? Ya? Yang mengatakan as-sahih, coba angkat tangan. Yang lebih kuat daripada al-asah. Yang lebih kuat. Yang mana lebih kuat? As-sahih atau al-asah? Ya? Al-asah, jawabannya adalah as-sahih yang lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena bin nadhari ila muqabilihi. Muqabilnya yang dilihat. Kalau sahih, muqabilnya dhaif, lemah. Makanya disebut muqabilus sahih. Nah, kalau yang asah, idza qawiyal khilaf, berarti khilaf antara mazhab Syafi'iyah sangat alot gitu, kuat. Jadi muqabilnya adalah muqabilul asah. Makanya muqabilnya itu kuat juga. Jadi qawiya mudrakuhu. Jadi alasannya, dalilnya kuat. Ya, sehingga disebut dengan al-asah. Nah, jadi kalau dua yang sama-sama kuat, yang namanya adalah yang satunya disebut asah, yang satunya muqabilul asah. Kalau as-sahih berarti lawannya itu, ya, dha'ufa mudraku. Jadi lemah, ya, argumentasinya lemah. Ya. Ketika mengatakan was sahih berarti muqabilnya lemah. Yang wajh tadi itu wajhun fi ta'addi hukmil tadi itu al hukmila ilal fulus, wajhun berarti itu kita tahu wajhun ini adalah tidak kuat. Ya, dengan kata-kata beliau, kata-kata Ibnu Nawawi dalam kata-katanya mengatakan was sahih annahu la riba fihima. Jadi la riba fihima, tidak ada riba dalam al-fulus. Ya. Minal lintifa'is thamaniyatil ghalibah, karena tidak memiliki nilai yang dominan. Ya, seperti misalnya uang kertas. Uang kertas berapa nilainya? 1 sen, tidak sampai 1 sen. Atau 1 sen berapa misalnya? Uang kertasnya, ya, nilai intrinsiknya. Ya, tertulis 500.000 misalnya. Tapi nilainya cuma 1 sen, 2 sen, ya kan? Nah, jadi itu yang disebut dengan lintifa as-samaniyal ghalibah. Ya. Wala yata'adda ila ghairil fulus, ya, minal hadid wan nuhas war rasas wa ghairiha qat'an. Wala yata'adda ila ghairil fulus minal. Ini di sini kita bisa paham bahwa, ya, fulus. Jadi fulus ini adalah mata uang yang kalau di sini disebut, ya, ini saya ambil dari sengaja saya kopikan dari Mazahibul Arba'. Kenapa Mazahibul Arba'? Mazahibul Arba' buku modern, kitab modern. Kenapa? Karena dia akan menggunakan menceritakan kondisi di zamannya. Ya, di zaman ini. Ya, di situ saya ambilnya, bukan karena referensi yang mu'tamad. Ya, kalau mu'tamad silakan ambil dari buku-buku mu'tamad dalam Syafi'iyah misalnya, ya. Di sini kalau sekedar, ya. Nah, kalau di sini ada, saya ambil dari Mausu'ah Kuwaitiyah. Apa itu fulus? Ya, supaya kita nanti sepakat bahwa uang kertas ini itu disebut dalam buku-buku fikih dengan al-fulus. Ya. Jadi kita harus sepakati di situ. Biar nanti jelas, ya. Jadi al-fulus adalah kullu ma yattakhidhuhu an-nas thamanan min sa'iril ma'adin ada az-zahab wal fiddah. Jadi selain emas dengan perak, fulus.
Ya. Jadi di situ ya. Tadi dari apa namanya? Dari ungkapan Ar-Raudhah dari Imam Nawawi sebenarnya sudah ada sedikit secara umum bahwa yang namanya riba, hukum riba ya, itu tidak la yata'adda ilal fulus. Tapi kita akan lihat bagaimana pendapat mazhab yang lain. Ya, mazhab lain tentunya juga punya apa namanya pendapat-pendapat yang ada dalam mazhab ya. Kita akan lihat apakah itu pendapat yang kuat dalam Syafi'iyah saja ya, apakah itu khusus dalam Syafi'iyah atau bukan. Jadi meskipun saya tidak bisa ya 100% terima apa yang dikatakan dalam redaksi Mausu'ah Al-Kuwaitiyah ya, mungkin kita bisa merujuk kembali kepada buku-buku Muqaddamah, tapi ya setidaknya akan memberikan gambaran. Beliau mengatakan Mausu'ah mengatakan begini. Jadi persoalan kita sekarang ini step lanjutan ya, ribawiyatil fulus. Ya, apakah fulus ini dikategorikan sebagai ribawiyat? Oke, sudah nyambung kan? Ya, oke. Jadi di dalam Mausu'ah itu ada tiga kecenderungan. Ya, pertama al-asah, beliau menggunakan di sini ya, penulisnya menggunakan ungkapan al-asah ya, tadi yang di dalam Raudhah al-as-sahih ya. Padahal sebenarnya lebih kuat as-sahih ya, lebih kuat seperti yang kita sudah katakan. Jadi menurut ini Mausu'ah al-asah inda Syafi'iyah was-sahih inda al-Hanabilah wa huwa qaulu syaikhaini min al-Hanafiyah ya, Abu Hanifah dengan Abu Yusuf ya, wa qaulun inda al-Malikiyah annaha laysat asmanan ribawiyah. Jadi yang namanya fulus laysat asmanan ribawiyah. Itu menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf ya. Meskipun bukan jumhur Hanafiyah. Jumhur Hanafiyah lain pendapatnya, menyalahi sahibul mazhab. Ya. Cenderungan kedua qaul Muhammad. Ya, kalau tadi kan Abu Hanifah dengan Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hasan dari Hanafiyah juga. Qaulun indal Malikiyah. Di sini dia bilang muqabilul asah. Mestinya tadi muqabil as-sahih ya. Inda Syafi'iyah wa muqabilus sahih indal Malikin annaha ribawiyatun wa hiya kan nuqud. Jadi sama dengan dinar dengan dirham. Jadi kita sudah bisa lihat perbedaannya, dan dari mana perbedaan yang ada sekarang itu dari dua kecenderungan ini. Ya. Kecenderungan ketiga adalah pendapat dalam Malikiyah yang mengatakan wasatun bainal urud ya wan nuqud, antara barang dengan uang. Jadi fulus ini bisa disebut sebagai dia barang, memiliki karakter seperti barang, dan memiliki juga karakter dinar dengan dirham. Dan punya hukum ya, punya hukum yang berbeda. Di sini misalnya dia mengatakan yukrahu tafadul, yang mengikuti kecenderungan ketiga ini. Yukrahu at-tafadul 'inda bai' al-fulus bi jinsiha mutafadilan min ghairi tahrim. Dia hanya mengatakan makruh. Dia mirip ini dan mirip ini, tapi hukumnya adalah makruh. Ya, ketika ada yang lebih mutafadil, ketika ada salah satu imbalannya yang lebih banyak, ya, yang lebih ya. Amma idza kanatil fulus kasida, kalau fulusnya itu tidak umum dipakai ya, di kalangan tertentu, fahiya aurudun bittifaq, dia seperti barang ya, bittifaq. Jadi secara umum latar belakang pendapat ulama sekarang ini kita bisa lihat.
sudah ada gambaran bahwa fulus yang ada sekarang ini, ya, uang kertas, ya, yang ada sekarang ini, akan kemana? Tapi itu baru satu pertimbangannya, ya. Pertimbangan kedua apa? Pernah mendengar perjanjian Bretton Woods ya, Bretton Woods di Amerika. Jadi Bretton Woods inilah yang ketika dibatalkan sekitar tahun Amerika, ya, ini kebijakan sepihak Amerika membatalkan perjanjian Bretton Woods ini. Bretton Woods ini memberikan sebuah ketentuan nilai dolar yang disandingkan dengan emas. Jadi setiap $1 itu harus senilai sekian. Maksudnya apa? Ketika mencetak $1, ya, harus ada senilai itu tadi yang sudah dipatok tadi itu, harus ada emas senilai itu yang disimpan di bank. Ya. Terjadi gejolak, ya, setelah Perang Dunia. Prancis menarik semua emasnya. Jadi Prancis kan punya cadangan dolar gitu kan. Dia meminta Amerika untuk menyerahkan semua dolarnya yang seharga tadi itu. Ya, seharga kalau tidak salah 106, saya lihat dulu kembali ya. Jadi sangat banyak nilainya. Mungkin kalau tidak salah 160 miliar dolar kalau nggak salah, atau lebih, mungkin triliun ya. Diminta. Jadi mereka meminta, pihak Prancis meminta Amerika untuk menyerahkan dalam bentuk emas. Diikuti dengan Spanyol. Ya, meminta juga. Dia serahkan, ini ambil dolarnya, sini emasnya. Disinilah Amerika mengambil kebijakan baru. Memutuskan hubungan antara uang kertas dengan emas. Di situ, sejak itulah kita mengenal uang yang seperti sekarang ini, yang tiap tahun mengalami inflasi, ya, mengalami kekurangan nilai, ya, yang disebut dengan floating currency. Jadi yang mata uang yang mengambang, tidak dipatok dengan harga tertentu dengan senilai emas, ya. Itulah yang terjadi. Jadi sebelum, ya, Amerika membatalkan itu, uang kertas tadi ini hukumnya sama dengan emas. Ya, sama dengan emas. Kenapa? Karena setiap uang kertas yang dikeluarkan itu disiapkan emasnya di bank. Dan kita bisa mengambil emasnya ketika kita menyerahkan kertasnya. Makanya dulu namanya bank note. Maksudnya ini semacam jaminan bank untuk bisa mengambil kembali emas itu. Ya, disitulah mulai masalahnya sebenarnya. Dan di situ harus dibedakan. Jadi uang kertas sebelum tahun 71 dengan uang kertas setelah tahun 71 itu beda. Itu diharamkan. Dalam fatwa tahun 67 Majma'ul Buhus diharamkan. Jadi dianggap riba. Yang namanya fulus selain uang emas dengan perak, ya, kan naqdain. Dikiaskan sama. Kenapa? Karena memiliki nilai. Dia penyimpan nilai. Jadi ilatnya mereka membaca larangan itu karena ilatnya adalah as-samaniyah, mujarradus samaniyah. Kalau Syafi'iyah mengatakan al-jauhariyah as-samaniyah.